Ada satu cerita, mungkin cerita ini agar kita sering mengoreksi diri kita, ya. Dan di salah satu kota zaman dulu itu mereka Korea, satu desa yang mana biasanya di situ kalau jam 3 malam, jam setengah 3 malam ada tukang kentong untuk bangunin. Mungkin kalau sekarang kayak sahur gitu ya, jam setengah 3 ada yang ngentong sahur, 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 sahur. Ada dibangunin tapi untuk qiyamul lail, bukan untuk sahur aja. Dia pakai kentong. Bukan kentong saja, bahkan dia gedor rumahnya, tiap rumah tadi itu. Dia gedor. Salah, salah, salah. Dan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membangunin putri beliau yang sudah berumah tangga, yang sudah enggak tinggal dengan beliau. Teman-teman sahabat, para sahabat ketika Rasulullah berangkat menuju ke masjid, sekali jalan beliau gedor itu rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bangun, bangun wahai ahlul bait, sudah waktunya salat. Dan itu tradisi tersebut, sunnah tersebut dilakukan saat itu. Ada satu orang yang tugasnya bangunin salah satu rumah yang digedor, salah satunya orang saleh. Dia sudah bangun dari jam 2. Dia sudah bangun dari jam 2. Dia salat. Allahu Akbar. Dan orang-orang salihin kalau sholat tengah malam dia sambil baca Al-Quran. Makanya banyak di antara mereka hafal Al-Quran, tujuannya agar memudahkan mereka ketika mereka bangun tengah malam, mereka mudah baca Al-Quran tersebut. Baca surat Toha saat itu. Di tengah-tengah dia baca surat Toha, pas rumahnya beliau yang digedor saat itu. Digedor. Salah, salah. Tengah-tengah dia sholat, dia nggak bisa berbuat apa-apa, cuman hanya mengangkat suaranya, mengangkat bacaan 2 ayat itu diangkat suaranya. Paham? 2 ayat dia angkat suaranya, tujuannya agar yang gedor pintu tahu kalau dia sudah bangun, khalas lanjutkan saja rumah yang lainnya. Tujuannya untuk mengasih tahu agar gak gedor-gedor terus, nggak lebih daripada itu. Selesai sholat, selesai semuanya, datang yang namanya Nu'as, ngantuk berat. Dia tidur. Dalam tidurnya dia mimpi 2 malaikat. Malaikat tersebut bawa buku. Kata ulama tadi, buku apa itu? Oh, ini catatan amal. Oh, catatan amal, ya. Amal saya ada di situ semua, ada semuanya. Bahkan tadi inti yang barusan lakukan pun sudah saya catat. Oh, Masya Allah, saya kepingin tahu tadi yang tadi saya baca sholat sama baca surat. Oh ya, ini baca, ini lihat sendiri. Dia buka nur, tiap huruf nur, tiap takbiratul ihram, ruku, sujud, semuanya cahaya. Senang dia lihat satu. Gak lama, tengah-tengah baca agak mengkerut sedikit mukanya. Loh. Sebentar. Ini surat Toha-nya kemana ini 2 ayat kok nggak ada? Nggak ada. Udah segitu memang. Enggak. Ini dikira malaikatnya salah nulis mungkin ini ya. Nggak ada ini loh. Ya nggak, ente baca berarti. Loh enggak, saya sudah baca. Yakin saya baca orang surat Toha ini, saya benar-benar hafal kok. Kemana ini? Iya, tadi ente angkat suara bacanya biar orang yang gedor tadi itu udah dengar. Nggak saya tulis karena nggak ikhlas ente. Nggak dicantum. Loh, saya tujuannya bukan karena ria. Iya tahu. Iya. Tapi kenapa? Ya sudah nggak bisa ditulis. Kalau ente mau menyempurnakan surat tersebut, ente bangun tidur ini baca lagi. Bangun tidur dia ulangi lagi bacaannya demi untuk mendapatkan pahala sempurna surat Toha. Kira-kira ada nggak pahala buat kita ini? Sholat status, duduk majelis status, bangun tidur status, libur masuk ke WC saja nggak status. Ada nggak kira-kira? Lihat ya ikhwani, ya perlunya antum jaga amal antum, ya. Jangan sampai duduk di majelis taklim hanya demi untuk
menonjolkan diri kita nih, saya orang soleh, mayanfa semuanya, mayanfa itu semuanya, ya. Dijaga amalnya antum, dijaga, paham? Karena yang paling sulit itu bukan beramal. Sholat mudah, baca Al-Quran mudah, siapa yang nggak bisa? Hah? Orang duduk di majelis taklim berjam-jam mudah, orang mau belajar apapun yang mau dia amalkan mudah. Tapi yang paling sulit adalah ikhlas. Makanya orang-orang salihin selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberi ikhlas dalam ibadah mereka, dalam sujud mereka. Paham ya? Tapi kalau orang sudah ikhlas dalam ubudiyahnya, akan nampak wajahnya, akan nampak bersih hatinya, akan muncul semuanya, akhlaknya semuanya akan muncul.